Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Gimana? Pak, hari ini ada yang saya ingin diskusikan Pak kepada Bapak. Kebetulan besok saya akan diadakan supervisi Oh dan ya. kebetulan Bapak adalah supervisor saya. Oh iya, memang kebetulan saya akan mensupervisi Bapak besok itu, ya, sambil kita minum teh ya. Ya, Ya, kira-kira kalau boleh tahu apa yang akan didapat dari percakapan ini? begini Pak. Besok kan kebetulan juga saya mengajar di kelas 10 TKJ 2. Ya, saya akan membawakan materi tentang topologi jaringan. Ya. Nah, memang ini sangat dasar bagi anak-anak TKJ. Iya, 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 Ya, iya. apalagi anak-anak TKJ ini harus mereka ketahui tentang topologi jaringan, misalnya topologi star, topologi bus, Bos. topologi ring, dan masih banyak lagi Pak. Jadi saya agak ribet dalam situasi ini Pak. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya situasi apa sebenarnya yang terjadi dalam kelas tersebut dan dalam pemikiran Bapak seperti apa kira-kira? Saya ingin tahu. Oh iya Pak, ini terkait tentang pembelajaran besok yang akan saya bawakan Pak. Saya kurang mengerti dalam beberapa hal tentang strategi pembelajaran yang menarik untuk siswa. Apalagi saya mengajarkan ini Pak dalam tempo waktu yang sangat panjang, Ya, ya, yang sangat panjangnya, panjang. waktunya itu panjang ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang menjadi fokus pengembangan kita dalam kegiatan pembelajaran pada besok? Iya Pak, saya melihat kemarin ada teman guru di beberapa minggu kemarin, saya melihat dan memperhatikan mereka sangat bagus membawakan materi dan anak-anak pun termotivasi dalam proses Iya, iya. pembelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu Pak, saya ingin mengikuti pola yang dilakukan oleh teman guru saya Pak. Nah, Iya, saya iya. pengen menerapkan hal tersebut juga ke dalam kelas saya dan sesuai dengan pengembangan pembelajaran saya, Pak, saya ingin mengembangkan pembelajaran tentang diferensiasi. Oh iya, pembelajaran diferensiasi itu sangat menarik ya, karena ada memang gaya belajar anak itu berbeda-beda. Iya, Nah, kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk mencapai hal tersebut? saya ingin memasukkan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang baik. Misalnya diferensiasi pada konten, diferensiasi produk, Proses. ataupun diferensiasi produk minimal dua lah, atau Iya, mungkin paling banyak ya. semaksimal mungkin. Jadi kalau diferensiasi itu sebenarnya ada tiga ya, Iya, ada diferensiasi produk, iya, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi konten. Nah, eh, ini sangat baik sekali. Apalagi kira-kira yang mendukung dalam pembelajaran tersebut atau yang menyupport sehingga pembelajaran itu terkesan menjadi baik. Iya Pak, saya juga sebenarnya harus menyiapkan media pendukungnya. Misalnya untuk audio yang audio Mendengar, yang visual, suka ya, mendengar, yang kemudian suka mendengar. auditori, termasuk kinestetik mereka saya sendiri Pak, Oh yang iya. menyediakan rubrik maupun LKPD-nya. Ya, jadi memang kalau pembelajaran diferensiasi itu untuk anak-anak yang kesusahan mengalami gaya pembelajaran. Misalnya anak-anak yang dengar musik ya, musik Ya, yang suka berarti itu kita auditori cuma mendengarkan, kita kompres ya, ya. Kemudian yang kedua itu adalah visual, itu biasalah kita juga mungkin visual ya. ya, Kita melihat, kemudian yang kinestetik itu kita kayak apa ya, kita langsung teragakan di depannya di pada kelompok tersebut. Jadi anak-anak semua itu pasti memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Nah inilah yang kita. Nah dari hal tersebut berarti Bapak sudah menyiapkan rubrik, kemudian LKPD serta file-file yang penting ya. iya Pak. Gitu ya. Saya sudah menyiapkan semuanya itu Pak, dan saya memang masih begitu kesulitan menghadapi pola pembelajaran seperti ini. Saya berharap Bapak bisa membantu saya dalam pola pembelajaran yang menyenangkan dan menarik untuk diajarkan kepada siswa Ya. dengan melihat rentan waktu yang sangat panjang. Ya, kalau waktunya Bapak boleh undur mungkin ada beberapa hari karena ini penyiapan penyiapan file-filenya. Ya. Kalau sudah siap, saya akan tagih janjinya kira-kira
kapan kita Bapak komitmen menyelesaikan daripada pembelajaran tersebut? Ya, baik Pak. Terima kasih. Dalam waktu 1-2 hari ini saya akan segera menyiapkan semua dan saya akan kembali berdiskusi dengan Bapak sehingga saya bisa mendapatkan pembelajaran yang menarik yang bisa saya terapkan nanti pada siswa di kelas. Saya kira saya juga mengharapkan seperti itu ya, gaya-gaya belajar yang apa ya, yang menimbulkan tidak jenuh pada anak-anak sehingga anak-anak juga semakin menantang dan tertarik. Itu yang saya harapkan. Semoga sukses Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu Siap di ruang kelas. di ruang kelas. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Satu orang boleh pimpin ketua kelas? Ya, silakan. Baik. Hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu terkait tentang topologi. Sebelum kita memulai, apa saja sih sebenarnya tujuan pelajaran yang akan kita pelajari? Ya, salah satunya tadi adalah topologi jaringan. Nah, yang pertama adalah setelah kita mempelajari tentang materi topologi jaringan ini, siswa dapat mengetahui jenis-jenis dari topologi jaringan itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua, pelajaran kita yang kedua adalah siswa dapat mengetahui seperti apa topologi jaringan. Mulai dari topologi S, topologi siswa mempraktikkan secara langsung. Sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, saya akan memberikan sedikit gambaran terkait definisi dan bagian-bagian dari topologi jaringan sendiri. Anak-anak boleh melihat gambar dan video yang akan saya tampilkan secara seksama. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar topologi jaringan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan topologi ini digunakan oleh ada beberapa topologi jaringan antara lain. Yang pertama, topologinya jaringan dengan topologinya ini satu jaringan. Yang pertama, topologinya menggunakan itu. Makin banyak kita menggunakan satu jaringan, maka akan mengecilkan satu jaringan. Oleh karena itu adalah jaringannya setiap angkat jaringan menggunakan satu sama lain, di mana yang berbeda untuk apa sama, lalu yang berbeda jika terjadi masalah di luar jaringan sana. Ada pun yang menjadi keuntungan dari topologi ini adalah mampu menampung banyak penggunaan. Satu kelemahan dari topologi ini adalah kita banyak kabel yang mengalami gangguan jaringan. Yang kedua, topologi star. Topologi star merupakan topologi jaringan yang sering digunakan. Pada topologi ini, kontrol sekitar dari dua aliran yang kita dan mengalirkan antara tersebut ke rumah itu atau sekitar itu. Disebutkan itu dengan stasiun perubahan dan bagian lainnya disebut dengan kuliah. Pada topologi star, koneksi yang terganggu antara satu dan hak tidak mengganggu jaringan. Jika hak terganggu atau tidak, maka semua not yang dihubungkan ini kita katakan dokumentasi.
sehingga mudah dalam pengelolaan jaringan, menciptakan deteksi, isolasi kesalahan aktivitas, menciptakan kesalahan deteksi, tidak akan mengalami jaringan secara aktivitas. Hanya kabel hidup yang tidak bisa digunakan. Jumlah pengguna komputer lebih banyak daripada kapasitasnya. Kemudian kelemahan dari teknologi ini yaitu poros yang bisa terjadi penggunaan dalam satu hal. Berikutnya teknologi yang ketiga yaitu teknologi lain. Teknologi juga menggunakan komunikasi dengan lainnya secara berkait dengan masalah yang dikembangkan pada topologi ini yaitu kontrol manipulasi karena bersifat 1 menit. 1 menit. Dan dikembangkan didukung oleh hardware dan software dari beberapa. Tak cut saja dik. Cut saja. Tak pause dulu Pak. Pause di situ. Bagian bawahnya terbuka. Dapat terjadi tabrakan. Ya, baik. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan dan sudah menonton terkait dengan topologi dari jaringan itu sendiri. Nah, topologi jaringan komputer merupakan hal yang paling perlu kita pelajari. Kenapa? Karena topologi jaringan ini adalah menghubungkan antara device yang satu atau komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Nah, topologi jaringan juga menjelaskan tentang hubungan geografis atau geometris antara unsur-unsur pada penyusun dari jaringan itu sendiri. Mulai diantaranya tadi ada node yang sudah dijelaskan tadi di video ya, kemudian ada link, kemudian ada juga node ya atau hub. Nah, baik. Setelah ini saya akan membagi kelompok ya, kita membagi kelompok sesuai dengan jumlah masing-masing ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana masing-masing topologi jaringan. Nah, untuk kelompoknya saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian depan, kemudian saya bagi kelompok kedua di bagian tengah dan kelompok ketiga di bagian belakang. Nah, kalian akan berdiskusi. Kita akan berdiskusi tentang topologi dari jaringan itu sendiri. Ya, kalian boleh memilih topologi jaringan yang mana saja yang ingin kalian pelajari lebih detail. Nanti kita diskusi apa saja kelebihannya dan bagaimana penggunaan dan kekurangan dari topologi jaringan masing-masing. Untuk kelompok 1 saya akan bagikan ada lembar kerja peserta didik. Ini yang akan kalian amati masing-masing. Untuk kelompok 2 hal yang sama yang akan saya lakukan, saya akan membagikan juga lembar kerja peserta didik dan untuk kelompok 3 juga seperti itu. Ya, jadi untuk kelompok 1 dia sampai di sini, kelompok 2 sampai di sini, kelompok 3 sampai ke belakang, ya. Nah, dari lembar kerja ini, silakan kalian mengamati masing-masing, mulai dari yang pertama diperhatikan di situ terkait tentang petunjuk pelaksanaan. Ya, apa saja yang perlu kita kerjakan, apa saja yang perlu kita lakukan. Ya, yang pertama tadi kita akan menonton terlebih dahulu video pembelajarannya, ya, terkait tentang topologi dari jaringan. Kemudian dari video itulah kita akan membahas yang seperti apa model topologi itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga kita akan berdiskusi tentang apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi, ya.
Kasih cuma satu orang. Oke, kemudian untuk kelompok ini mana tadi LKPD? Ya, jadi nanti satu orang kita langsung kebuka yang ini, langsung dibuka yang ini, kemudian kalian langsung mencocokkan yang mana topologinya ini masing-masing. Ambil pulpen satu orang, tapi ala-ala saja kalian berdiskusi ke sini dekat-dekat. Kemudian ini juga diisi di belakang. Ada kesalahan itu nanti saya keluar 6 orang kok, satu orang siapa yang menulis. Terus pegang ini. Itu yang tadi. Jadi kau yang pegang pen, kamu dulu tunjuk. Misalnya kamu tunjuk, topologi ini mana? Kau tunjuk saja. Ini. Nanti dia yang cocokkan. Ini kamu lagi yang kedua, topologi star mana? Star ini kan? Jadi kamu ya. Nanti dia cek, kau tunjuk saja. Ini. Itu juga kamu. Topologi tree. Ini dan ini. Kemudian kamu juga topologi mesh ini dan ini. Nanti kamu topologi bus ini dan ini. Kamu kan? Nanti dia yang cocokkan. Sederhana kan? Bisa di situ juga? Ya, coba. Kau dulu. Kami cocokkan ide ini. Kau banyak ini start lagi. Ini kau tadi. Saya yes ini bawah.
Balik ke sini. Balik sini kok. Balik sini Adit. Balik sini, balik di sini, balik di sini. Balik sini, balik sini, balik sini. Putar ke orang punya badan kursi. Ya. Kupegangkan lagi saya ini, nah. Ya. Nah. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang masing-masing topologi pada jaringan sendiri. Nah, Pak Guru akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama, topologi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah topologi bus, kemudian topologi ring, yang ketiga topologi star, yang keempat topologi mesh, dan yang terakhir adalah topologi tree. Nah, dari kelima topologi ini memiliki fungsi masing-masing. Ya, tentunya fungsinya adalah untuk memanfaatkan jaringan di sekitar. Tentunya jaringan yang dipakai adalah jaringan yang berbasis sederhana. Ya, secara fisik topologi menjelaskan tentang susunan, label, komputer, serta lokasi dari seluruh komponen pada jaringan itu sendiri. Sementara itu, topologi secara logika menetapkan informasi atau aliran data di dalam sebuah jaringan. Jadi, mari kita belajar mengenai pentingnya topologi pada jaringan itu sendiri. Terima kasih dari saya untuk hari ini. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diisi masing-masing. Ya? Ya, selesai nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya, tadi sudah membawakan materi tentang pembelajaran diferensiasi ya, Ya. untuk di anak-anak tadi kelas 10 ya. Nah, saya sebenarnya tertarik sekali dengan pembelajaran diferensiasi tadi, apalagi Pak Iwan itu baru mengenal pembelajaran di diferensiasi secara utuh. Saya ingin tanya Pak, seberapa jauhkah tujuan pembelajaran yang dicapai pada pembelajaran tadi yang dilakukan? Tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik, sudah terlaksana dengan baik. Ya, hanya saja ada beberapa koreksi-koreksi tentang pembelajaran itu sendiri. Saya ingin tahu koreksinya apa seperti. Oh ya, yang pertama itu anak-anak itu sudah sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya bawakan pada hari ini. Oh ya, antusias ya. Iya. Ya, saya juga lihat tadi sebagai yang supervisi, saya melihat bahwa anak-anak merasa tertantang. Iya. Nah, apa yang ingin ditingkatkan kira-kira dari pembelajaran yang barusan dilakukan? Jelas ada pembeda antara yang ini dengan yang sudah dilakukan. Kira-kira konten mana yang harus ditingkatkan dalam pembelajaran tadi? Iya Pak, saya sebenarnya sangat ingin memahami tentang konsep pembelajaran diferensiasi secara utuh. Ya, saya ingin mempelajari lebih lanjut lagi dan saya berharap bisa menerapkannya kepada siswa itu sendiri. Karena pembelajaran diferensiasi itu kan ada auditori, visual, dan juga kinestetik. Nah, dengan pengetahuan yang ada sekarang ini, apa yang harus dilakukan kira-kira dalam mengajar hal yang sama di kelas-kelas yang lainnya? Sebenarnya ini merupakan pembelajaran yang sangat baik, dan sebenarnya juga saya baru menerapkan pembelajaran diferensiasi ini karena memang ini sangat penting dan sangat baik untuk juga diterapkan bukan hanya kepada saya saja, tetapi juga saya berharap ini bisa diterapkan oleh guru-guru yang lain. Oh iya, saya lihat tadi memang sudah luar biasa ya. Tapi saya ingin
memberikan sebuah poin-poin kira-kira pada hal-hal apa saja yang ditemukan sebuah kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan, terutama mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Kalau dari definisi dari kesulitan-kesulitannya, yang pertama tadi itu karena ini adalah pembelajaran yang baru bagi peserta didik, tentunya yang paling menonjol tadi yang saya perhatikan kepada siswa itu yaitu pendistribusian tentang materi-materi soal pada saat mereka melaksanakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dari diskusi yang mereka lakukan tadi. Harapan-harapannya kira-kira seperti apa? Harapan saya sebenarnya saya sudah semuanya sudah saya lakukan, sudah mengikuti sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat dan yang saya perbaiki. Ya, harapan saya adalah semoga di materi-materi berikutnya saya bisa menampilkan pola pembelajaran yang sama yang saya lakukan hari ini dan bisa diterapkan di materi-materi pembelajaran yang lain, sehingga siswa lebih mudah memahami karena bersentuhan langsung. Iya. Baik, saya kira itu saja ya. Mungkin kita bisa kolaborasi lagi di lain kesempatan ya, jangan bosan-bosan. Baik, Pak. Untuk datang kami, dan di sini ada beberapa orang guru juga. Baik, terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya sangat senang bisa banyak belajar. Mudah-mudahan ini bisa saya terapkan. 5 menit.